Terletak di perairan Samudra Pasifik, Vanuatu adalah sebuah negara pulau yang sekilas lebih mirip dengan bentuk katapel di peta. Vanuatu adalah negara paling berisiko di dunia terkait kemungkinan bencana alam. Ini dikarenakan Vanuatu berada di kawasan cincin api Pasifik, dan dalam beberapa tahun terakhir pulau-pulau ini terancam oleh naiknya permukaan laut dan perubahan pola cuaca. Sebagian besar masyarakat Vanuatu masih tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari ranting, rumput, dan daun yang dianyam bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang baik dari hujan lebat yang sering terjadi. Tetapi rumah-rumah tersebut dapat menjadi tidak stabil dalam kondisi cuaca yang lebih buruk. Bencana alam tertentu, seperti tornado, dapat menyebabkan rumah-rumah ini hancur total. Hal ini menjadi jelas terutama setelah Vanuatu mengalami siklon Pam, yang menghantam Kepulauan Vanuatu pada tahun 2015 silam. Topan Pam ini menghancurkan hampir seluruh pulau, menyebabkan kerusakan parah dan menyebabkan 75.000 orang kehilangan tempat tinggal. Vanuatu juga dikenal sebagai negara yang paling vokal menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Setiap tahunnya, negara kecil ini rutin membahas mengenai HAM masyarakat Papua di sidang Majelis Umum PBB, bahkan mendukung perjuangan kelompok separatis Papua seperti Gerakan Pembebasan Papua Barat. Vanuatu adalah negara berpenghasilan menengah ke bawah, dengan tingkat penduduk yang mengalami kemiskinan menurut Bank Dunia mencapai lebih dari 40%, kemiskinan ekstrim sekitar 10%, dan 8% dari total penduduknya mengalami kekurangan gizi kronis. Selain itu, Vanuatu juga termasuk salah satu negara dengan tingkat buta huruf tertinggi di dunia. Salah satu penyebabnya adalah, negara ini tidak mewajibkan warga negaranya untuk bersekolah. Negara yang termasuk kategori kurang berkembang ini, dulunya pertama kali ditemukan oleh bangsa Spanyol pada tahun 1606. Hingga pada tahun 1880, Vanuatu jatuh ke tangan Prancis dan Inggris. Mereka kemudian baru merdeka pada 30 Juli 1980. Selamat datang kembali dan terima kasih buat penonton setia Cemoy Studio. Di perjalanan kali ini, kita akan membahas lebih jauh tentang negara Vanuatu, kehidupan masyarakatnya, dan semua aspek yang mungkin bisa memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Negara kecil ini hanya memiliki luas total lebih kurang 12.200 km persegi, tidak lebih besar dari Pulau Flores di NTT yang memiliki luas sekitar 13.500 km persegi. Negara ini berada di sebelah timur Australia dan berdekatan dengan negara Pasifik lainnya, seperti Fiji dan Kepulauan Solomon. Vanuatu terdiri dari lebih dari 80 pulau, banyak di antaranya merupakan pulau vulkanik, yang mencakup lebih dari 1.300 km, dengan populasi penduduk diperkirakan mencapai 327.774 orang pada pertengahan 2024 ini. Sebagian besar pulau tidak berdekatan, dan perairan yang berbahaya serta cuaca yang tidak dapat diprediksi, membuat perjalanan antar pulau menjadi sulit. Hal ini menimbulkan masalah dalam mengamankan akses ke tempat-tempat vital seperti rumah sakit, terutama bagi orang-orang yang tidak tinggal di Port Vila, ibu kota Vanuatu. Geografi Vanuatu yang luas juga menghambat layanan pengiriman karena akses ke pulau-pulau yang lebih kecil sangat terbatas. Vanuatu termasuk negara tertinggal yang kurang berkembang, dengan PDB peringkat 11 terakhir dari 197 negara di dunia, di mana sebagian besar penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, rumah-rumah di Kepulauan Vanuatu sebagian besar terbuat dari ranting, rumput, dan daun yang dianyam bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang baik dari hujan lebat yang sering terjadi, tetapi rumah-rumah tersebut dapat menjadi tidak stabil dalam kondisi cuaca yang lebih buruk. Ekonomi Vanuatu sangat bergantung pada sektor pariwisata, peternakan, pertanian dan perikanan. Sebagian besar warga Vanuatu mencari nafkah melalui pertanian skala kecil. Sektor pertanian ini menjadi salah satu industri utama di Vanuatu, di mana hampir 75% penduduknya bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah. Namun penjualan produk pertanian dalam negeri Vanuatu tidak sekuat penjualan ekspornya. Adapun komoditas pertanian tersebut antara lain kelapa, kava, coklat, kopi, pisang, ubi dan sukun. Sementara dari sektor perikanan, komoditas lautnya adalah tuna dan bonito, yang bekerja sama dengan Jepang dan Australia. Selain itu,
Industri daging sapi dan babi juga merupakan salah satu industri yang paling populer dan menguntungkan di Vanuatu. Namun daging sapi bukanlah produk utama di Vanuatu, melainkan daging babi yang merupakan produk paling terkenal dan paling menguntungkan yang diekspor dari negara kecil ini. Mata uang yang digunakan Vanuatu adalah Vatu dengan kode VUV, di mana nilai tukar satu Vatu sama dengan Rp136. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai 3%. Meski demikian, angka pertumbuhan produk domestik bruto tersebut turun dibandingkan 2 tahun sebelumnya, yang masing-masing sebesar 3,2% dan 4,4%. Lesunya ekonomi Vanuatu disebabkan oleh rusaknya sektor pertanian dan pariwisata, karena dilanda badai tropis Hola dan meletusnya gunung berapi di Pulau Ambae, serta topan PAM yang meluluh lantakan hampir seluruh pulau. Kerusakan yang disebabkan oleh topan ini menunjukkan kerapuhan Vanuatu dalam menghadapi bencana alam. Banyak lembaga bantuan, terutama dari Selandia Baru dan Australia, dengan cepat menyumbangkan uang ke Vanuatu untuk membantu mereka pulih dari kehancuran. Sejak saat itu, Vanuatu terus menerima dana bantuan bencana. Karena air hujan dan air tawar merupakan dasar kelangsungan hidup di pulau-pulau ini, negara ini menjadikan penyediaan air bersih sebagai prioritas. Namun, air bersih tidak selalu mudah diakses. Misalnya Tanna, salah satu pulau terpadat di Vanuatu, tetapi mengalami kesulitan mendapatkan dan mempertahankan air bersih. Suku bangsa yang mendiami Vanuatu didominasi oleh orang Melanesia, yaitu sekitar 94% dari total populasi. Istilah untuk penduduk asli Vanuatu adalah Ni Vanuatu, sedangkan untuk warga negara Vanuatu secara umum adalah Vanuatuan. Selain orang Melanesia, Vanuatu juga dihuni oleh berbagai suku bangsa lain, yaitu Cina, Vietnam, dan orang Eropa, terutama keturunan Australia yang telah ada sejak masa kolonial. Kristen adalah agama mayoritas di Vanuatu, dengan berbagai denominasi dan jumlah pengikut mencapai 82% dari total penduduknya. Diketahui kristenisasi di Vanuatu dimulai pada abad ke-19, ketika para misionaris Eropa tiba di pulau-pulau ini. Di Vanuatu sekolah tidak diwajibkan bagi warga negaranya. Sehingga tidak heran, jika tingkat buta huruf di negara ini menjadi sangat tinggi. Rata-rata hanya sekitar 60% anak-anak Vanuatu yang lulus ke sekolah menengah, di mana sebagian besar warga negara yang melek huruf adalah berusia di bawah 35 tahun. Di daerah pulau terpencil, umumnya sekolah dapat berupa bangunan sementara yang dibangun dari kayu dan daun, namun sangat rentan terpengaruh oleh badai dan kondisi cuaca. Selama bertahun-tahun, pendidikan di Vanuatu tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Dari sisi kesehatan masyarakat, negara ini juga sangat minim sekali. Sistem perawatan kesehatan di negara Vanuatu ini mengalami kekurangan fasilitas dan staf yang berkualifikasi. Hanya terdapat 5 rumah sakit umum dan 1 rumah sakit swasta untuk lebih dari 80 pulau yang ada di negara ini. Rasio dokter terhadap pasien di Vanuatu juga sangat tidak berimbang, yaitu 8:10.000. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kekurangan akses terhadap layanan kesehatan. Bahkan jika seseorang dalam kondisi yang buruk, mereka sering diterbangkan ke negara lain seperti Australia atau Selandia Baru, di mana jarak dan waktu tempuh dapat membuat situasi darurat menjadi lebih buruk dan berbahaya. Di samping itu, hanya sekitar 57% dari warga Vanuatu yang menikmati akses terhadap kesehatan sanitasi dan pembuangan limbah yang memadai. Tingginya kemiskinan di negara ini juga berdampak pada meningkatnya resiko kejahatan yang terjadi, terutama pada turis-turis asing yang datang berkunjung. Sehingga tidak disarankan untuk berkeliaran pada malam hari, terutama di tempat-tempat sepi dan terpencil di Vanuatu. Berdasarkan data Global Organized Crime Index, penebangan liar dan penangkapan ikan ilegal merupakan kejahatan utama di Vanuatu yang cukup serius. Pasar penebangan liar terbatas pada daerah-daerah lokal dan difasilitasi oleh korupsi di kalangan pegawai negeri, pemilik tanah, dan individu swasta. Selain itu, Vanuatu juga telah masuk daftar hitam oleh Uni Eropa sebagai yurisdiksi pajak yang tidak kooperatif. Meskipun merupakan negara dengan ekonomi kecil, penipu internasional terus mengeksploitasi lembaga-lembaga di Vanuatu untuk menyembunyikan aset dan hasil kejahatan mereka, atau untuk menipu pemerintah. Meskipun kejahatan keuangan yang dilakukan di dalam negeri jarang terjadi, namun status surga pajak Vanuatu dan program Citizen by Investment-nya menarik warga negara asing
yang mungkin terkait dengan kejahatan keuangan dan transnasional. Segala hal yang dialami Vanuatu adalah sebagian contoh dari apa yang terjadi di dunia ini, yang mungkin bisa memberikan pesan moral dan menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.